Perkenalkan, nama saya Engki Joshua dengan NIM 2003020200. Kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja ke materinya. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan interaksi antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Menurut Pitirim Sorokian, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Menurut Rocher dan Warren, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Horkowitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Lanjutan, lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hukum, tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Anak, nilai atau value, gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contohnya nilai tentang virginitas, perempuan, ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut, disebut moral personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan moral, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaannya modal lain berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang sulit. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan, contohnya bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui
melalui mana dia menjadi anggota masyarakat, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Pola-pola sosialisasi. Zeiger memilihnya menjadi represif, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hubungan dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikanoder. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi iminitas atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat: ada kontak sosial atau sosial kontak, ada komunikasi atau komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Gilin memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian atau konflik. Bentuk akomodasi. Paksaan, kompromi, pihak ketiga, penengah, persetujuan, toleransi, kemacetan, dan peradilan. Aspek dalam perang. Seseorang tidak dapat mengisi suatu perang dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa perang tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari perang, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sifat perasaan dan harapan-harapan sesuai perang-perang tersebut. Manajemen kesan. Sebagian perilaku perang merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku perang merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contohnya gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Status yang diperjuangkan atau akibat status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilisasi dapat terjadi pada kekuasaan, privilege maupun prestise atau transport. Mobilisasi vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah atau transport, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota, dan wilayah.
Kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seorang atau sekelompok orang. Pola menunjukkan pada kejadian, kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama, diwariskan secara turun-temurun, namun dapat diajarkan sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku. Contohnya cara berpakaian, cara mendidik anak, cara menghormati orang tua atau guru. Personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksana norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukungnya yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan. Mereka pula yang menentukan keberadaan lembaga sosial tersebut. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Kekuasaan dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Terima kasih, ini saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.